Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Hai adik-adik, selamat ketemu lagi di hari Minggu yang luar biasa ini. Ya, kita bersyukur kita masih diberi kesehatan ya di tengah-tengah pandemi yang belum selesai. Tapi kita percaya badai pandemi ini akan berlalu. Ya, kita bersyukur untuk papa dan mama kita bersyukur untuk opa oma kita bersyukur untuk saudara-saudara kita dan juga teman-teman kita. Nah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan dengan satu lagu dari Sidung Jemaat, ya. Lagunya Tuhan Allah Hadir, ya. Lagunya begini, kita pelan-pelan. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Nah, kita mau nyanyi lagu ini, kita merasakan bahwa Tuhan hadir pada waktu kita memasuki kebaktian di rumah Tuhan, walaupun di rumah kita masing-masing. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita nyanyi ya, dengan musik tapi dengan pelan-pelan saja. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Ya, kita mau datang di hadapan Tuhan dalam kerendahan hati. Kita menyanyi dari terbit matahari ya. Yang lebih semangatin, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, dari terbit matahari kita selalu memuji Tuhan sampai hari berakhir ya. Sampai matahari kembali terbenam dan kembali terbit. Yuk adik-adik, kita mau memulai kebaktian ini dengan doa pembuka. Mari kita berdoa.
Ikutin ya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi yang luar biasa. Kembali Tuhan masih mengizinkan kami menikmati hari yang baru. Kami bersyukur untuk kesehatan kami, terutama Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan masih berikan kami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga kami masih diberi kesempatan menikmati berkat-berkat Tuhan bersama Papa dan Mama kami. Bersama Oma dan Opa kami. Bersama dengan saudara-saudara kami. Bahkan dengan teman-teman kami di rumah kami masing-masing. Tuhan terima kasih. Tuhan selalu hadir bersama dengan kami ketika kembali kami datang ke rumah Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menaikkan puji-pujian, dan untuk mempersembahkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri hadir dari awal kebaktian anak online ini, dari saat ini hingga berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, Dedik, siapa yang ingat lagu Waktu Tuhan? Ya, Waktu Tuhan lagunya yang gini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Lah nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan tetap yang terbaik. Nah, Dedik, kita mau masuk firman Tuhan, kita mau nyanyi Bimbinglah Daku ya Yesus ya. Sebelum masuki firman Tuhan, kita menyanyi satu lagu firman Tuhan. Bimbinglah daku ya Yesus. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus menolongku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus menolongku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Jadi lagu ini tanpa Yesus kita akan jatuh, tapi dengan Yesus kita tidak jatuh, ya. Ulang ya. Bimbinglah daku ya Yesus, di
sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Nah, Didik, mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh... Halo adik-adik, bersama dengan Kak Deborah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita berdoa dulu. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bukan cuma membaca Alkitab, mendengarkan firman, tetapi juga kami dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari firman yang Engkau ajarkan. Kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong kami, supaya kami mendengarkan dengan berfokus pada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita kita hari ini melanjutkan cerita Rut minggu yang lalu. Bahan Alkitabnya dari Rut pasal 2 ayat 1 sampai 23. Rut pasal 2 ayat 1 sampai 23. Adik-adik, kamu pernah kan mengalami kesulitan? Oh iya, semua kita pernah mengalami kesulitan, mengalami persoalan, mengalami tantangan hidup. Nah, apakah kamu pernah mengalami kesulitan dan mengalami kebaikan? Ada yang menolong kamu. Kak Deborah pernah, sering sekali. Banyak orang yang Kak Deborah gak sadar, ternyata mereka datang diutus oleh Tuhan untuk menolong Kak Deborah secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, hari ini Kak Deborah mau memutarkan satu buah film tentang kisah Projak Aruntong. Waktu kecil, Projak mengalami kesulitan. Dia ingin membeli obat untuk ibunya yang sedang sakit, tapi dia tidak punya uang. Apa yang terjadi? Yuk adik-adik, kita saksikan tayangan film berikut ini. Mẹป่วยเหรออย่าทำอย่างนี้อีกนะ Muối, cao lẩu. Chọ, nayเลยครับนั่งเลย ป๊า จัดไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไร
adik-adik Projak mengalami pertolongan dari seorang bapak penjual bakmi. Ketika dia sedang dimarahi oleh pemilik toko obat karena dia mencuri, ya mencuri itu tidak baik ya adik-adik. Nah, bapak penjual bakmi melihat bahwa dia butuh pertolongan. Bapak penjual bakmi mengeluarkan duitnya ya adik-adik ya, untuk membeli obat. Dan Projak melihat wajah bapak penjual bakmi dengan perasaan haru. Karena bapak penjual bakmi itu sudah datang memberikan pertolongan ketika dia sedang mengalami kesusahan. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini menceritakan tentang perjalanan Naomi dan Ruth setelah mereka berada di Bethlehem, kota tempat asal Ibu Naomi. Ibu Naomi dan Ruth tidak memiliki persediaan makanan. Maka Ruth berkata kepada Ibu Naomi, "Izinkanlah aku pergi mencari makanan untuk kita." Lalu Ibu Ruth pergi ke sebuah ladang. Dia memungut jelai-jelai yang jatuh ke tanah. Jelai-jelai itu adik-adik adalah sejenis padi-padian, ya, tumbuhan padi-padian yang menghasilkan biji-biji juga, tapi bukan padi ya. Nah, ketika dicabut batang-batangnya, ketika panen, ya, ada yang tertinggal batang-batang yang berisi jelai-jelainya. Nah, itu boleh diambil orang-orang yang mengalami kesusahan. Begitu tradisinya orang Israel. Nah, Ruth memungut jelai-jelai yang jatuh ke tanah atau yang tersisa di ladang yang tidak dicabut oleh para pekerja. Ketika Ruth memungut jelai-jelai yang ada di ladang itu, pemilik ladang melihat dari kejauhan, siapakah orang asing itu memungut jelai-jelai di ladangku? Lalu dia bertanya kepada para pekerjanya, siapakah orang itu? Para pekerja lalu menceritakan bahwa orang itu adalah Ruth, perempuan Moab yang datang bersama dengan Ibu Naomi. Ketika mendengarkan nama Ibu Naomi, pemilik ladang, yaitu Bapak Boas, ingat bahwa Ibu Naomi itu masih anggota keluarganya. Lalu adik-adik, Bapak Boas memanggil Ruth, "Mari ke sini. Diamlah di sini. Jangan berdiri di belakang para pekerja-pekerja laki-laki." Ya, lalu Bapak Boas berkata, "Diamlah di sini bersama dengan para pekerja perempuan." Kemudian adik-adik, Bapak Boas berpesan kepada Ruth, "Kalau kamu haus, ambillah air di tempayan-tempayan. Para pekerjaku akan memberikan air untukmu minum." Adik-adik, Ruth merasa sangat terharu akan kebaikan dari Bapak Boas. Dia bersujud dan berterima kasih kepada Bapak Boas. Dia bertanya, "Mengapa kamu menolong aku?" Lalu Bapak Boas berkata, "Kamu sudah memberikan kebaikan kepada Ibu Naomi. Kamu ikut bersamanya pulang ke Bethlehem. Kamu tidak membiarkan dia sendirian ketika dia kehilangan suami dan anak-anaknya. Kebaikan hatimu akan dibalas oleh Tuhan dengan kebaikan-kebaikan lain." Lalu Bapak Boas mengajak Ruth untuk makan bersama. Bapak Boas menyajikan makanan-makanan supaya Ruth bisa menikmati makanannya. Ruth ingat bahwa
Ibu Naomi tidak memiliki persediaan makanan di rumah. Dia lalu segera memisahkan makanan yang dia miliki untuk dia bawa pulang dan dia berikan kepada Ibu Naomi. Setelah makan, Ruth kembali pergi ke ladang untuk mengumpulkan jelai-jelai yang jatuh di tanah. Adik-adik, Bapak Boas kembali memberikan bantuan. Dia memerintahkan kepada para pekerja-pekerjanya, "Sisihkanlah jelai-jelai yang kamu ambil itu. Biarkan tertinggal beberapa di ladangku, supaya bisa diambil oleh Ruth." Jadi Bapak Boas menyuruh para pekerjanya untuk sengaja menyisakan jelai-jelai untuk diambil oleh Ruth. Sampai petang, Ruth memungut jelai-jelai yang ada di ladang dan terkumpul 1 eva. 1 eva itu adik-adik 36 liter. Wah, banyak sekali ya adik-adik yang terkumpul pada hari itu. Ya, itu karena Bapak Boas membantu Ruth dan juga Naomi. Ruth membawa pulang jelai-jelai yang sudah dia kumpulkan. 36 liter dia bawa, sekaligus dia juga membawa makanan yang tadi dia sudah siapkan untuk Ibu Naomi. Ketika tiba di rumah, makanan itu disajikan dan Ibu Naomi merasa senang. Ketika dia makan, dia bertanya kepada Ruth, "Dari manakah kamu mendapatkan jelai-jelai sebanyak ini?" Lalu Ruth menceritakan dia memungut jelai-jelai dari ladang milik Boas. Naomi tahu adik-adik bahwa Boas itu adalah anggota keluarganya yang jauh. Dia sangat senang bahwa ada anggota keluarga yang menolong dia. Ibu Naomi berpesan kepada Ruth, bila besok dia pergi ke ladang lagi, dekat-dekatlah dengan pekerja-pekerja perempuan, supaya kamu tidak mengalami kesusahan ketika berdekatan dengan para pekerja-pekerja laki-laki. Ibu Naomi peduli pada keselamatan Ruth karena dia sayang pada Ruth yang sudah ikut memperhatikan dirinya. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar ketika kita mengalami kesusahan, Tuhan Allah menggunakan orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita. Tuhan Allah mengutuk hati orang-orang seperti Ruth membantu Naomi ikut pulang ke kota Bethlehem mengumpulkan bahan makanan jelai-jelai. Seperti Boas digunakan oleh Tuhan untuk memberikan jelai-jelainya dipungut dan diambil oleh Ruth. Orang-orang di sekitar kita dipakai Tuhan adik-adik untuk menolong kita. Adik-adik ingat nggak dulu ketika masih sekolah, belajar di sekolah, kita lupa bawa pulpen, bawa pensil, bawa alat-alat tulis. Ada teman yang mau memberikan pinjaman. Atau ketika lupa bawa bekal makanan, ada teman yang mau berbagi. Wah, jadi kangen ya, ingin ke sekolah ya adik-adik. Kita berdoa ya supaya cepat-cepat kondisi yang sekarang kita alami segera berakhir. Nah, adik-adik, papa mama juga dipakai Tuhan untuk menolong adik-adik. Ketika belajar susah, papa mama mau menolong adik-adik. Koko dan Cici juga bisa dipakai Tuhan untuk menolong adik-adik. Ya, adik-adik, kalau kita mengalami kesulitan,
Tuhan Allah hadir menolong kita. Asal kita berserah dan meminta bantuan kepada Tuhan. Kita tetap berjuang supaya persoalan kita bisa kita hadapi. Seperti Ruth, dia walaupun dibantu oleh Pak Boas, tapi dia nggak mau langsung enak-enakan minta dong jelainya. Oh tidak, Ruth tetap berjuang adik-adik. Adik-adik juga begitu. Kalau ada persoalan berjuang ya. Tapi ingat, Tuhan Allah menghadirkan pertolongan. Adik-adik, Kak Deborah akan putarkan sebuah video yang menceritakan begitu banyak pertolongan di sekitar kita. Yuk kita saksikan ya. Nah adik-adik, jadi semakin yakin ya, ketika kita susah, ada banyak pertolongan yang bisa dihadirkan Tuhan Allah menolong kita. Kita tetap berjuang, tidak putus asa, tekun dan bersabar. Kebaikan Tuhan hadir di dalam hidup kita. Ayat hafalan hari ini dari Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kak Deborah ulangi lagi ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian cerita kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan persembahan kita yang setiap kali kebaktian kita sudah siapkan. Persembahan ini boleh adik-adik kumpulkan di satu tempat, dan pada saatnya nanti kita bisa berikan, baik lewat papa mama, lewat kakak-kakak sekolah minggu, untuk dibawa ke gereja atau langsung ditransfer ke bank. Ya, adik-adik bisa tanya kakak-kakak kalian di sekolah minggu, ya rekeningnya GKI itu berapa? Ya, kita menyanyi satu lagu, hitung berkat satu-satunya ya. Kode ini taruh dulu ya persembahannya ya. Sini.
Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Lagi ya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik, yuk kita naikkan doa persembahan kita. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan dalam celengan atau nanti akan ditransfer oleh papa mama kami ke rekening gereja digunakan oleh orang-orang yang bertugas di gereja untuk membawa kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, kesulitan, penderitaan karena penyakit, atau juga karena orang tua mereka mengalami pengurangan penghasilan atau tidak lagi bisa bekerja karena situasi yang sedang kami alami. Tuhan Yesus, pakailah kami, diri kami, supaya menghadirkan kebaikan-kebaikan Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam rumah kami, di dalam keluarga besar kami, dan juga ketika kami bersama-sama dengan teman-teman dan ibu guru dalam aktivitas PJJ. Terima kasih ya Tuhan, terimalah persembahan yang sudah kami kumpulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Didik, kita mau nyanyi satu lagi pujian kita sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Kita mau nyanyi lagu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Bila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
Yuk, kita mau akhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa, adik-adik. Tuhan, terima kasih kebaktian boleh selesai Tuhan dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan kami kesempatan datang ke rumah Tuhan, memuji, mendengarkan firman Tuhan. Terlebih lagi, Tuhan, kerinduan kami boleh terobati dan kami semakin rindu untuk semakin mengenal Engkau dalam hidup kami dan kami bertumbuh dalam firman Tuhan setiap hari dalam perilaku kami, kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Pimpin kami seminggu lamanya ke depan, baik ketika kami sekolah online maupun juga orang tua kami yang sedang mencari nafkah atau juga setiap teman-teman kami. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan dan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh mengakhiri ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kita nyanyi Bapa terima kasih ya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat siang adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Bye.